posisi Bapak Ibu sekarang, saya yakin Bapak Ibu pasti bersenggolan dengan sebuah data. Dan pasti ada yang Bapak Ibu sebenarnya ingin ketahui bagaimana sebenarnya kondisinya atau bagaimana sih sebenarnya kesimpulannya. Jadi pada malam hari ini kita akan melakukan Bapak Ibu sebuah tahapan step by step implementasi big data di rumah sakit. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang di klinik ataupun di fasilitas kesehatan jenis yang lain, itu sebenarnya bisa sama saja, hanya nanti tinggal scale-nya saja yang berbeda atau cangkupan datanya saja yang berbeda. Definisi dari data kesehatan. Sebenarnya ini apa sih gitu ya? Big data itu apa gitu. Nah ini sebenarnya data dengan big data itu serupa, hanya saja informasi di dalamnya oleh big data itu sangat besar sekali. Nah, ada karakteristiknya Bapak Ibu. Ada kuncinya. Dari sini kita sebenarnya ada yang menyebutkan 3V, ada yang menyebutkan 4V, ada 5V, tapi di sini saya rangkum, kita ambil yang paling banyak ya. Jadi 5V itu apa saja nanti setelah ini kita akan telah. Kemudian sumber datanya dari mana? Ini bervariasi ya Bapak Ibu ya, dari alat, dari sebuah sistem, dari catatan ya, atau dari data eksternal dari rumah sakit juga bisa menjadi salah satu data yang kita sebut dengan big data. Manfaatnya yang pasti kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita, efisiensi operasional diharapkan seperti itu. Kemudian bisa untuk penelitian atau untuk apa sih kita lakukan itu semua? Yang pasti Bapak Ibu, kita ingin melakukan pengambilan keputusan yang kita harap adalah keputusan yang kita ambil tidak berdasarkan personal atau subjektivitas. Yang mana kita harapkan semua keputusan yang diambil pada saat kita melakukan sebuah pelaksanaan kegiatan manajemen di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan itu berdasarkan semua dengan data driven. Contohnya Bapak Ibu ini yang paling sederhana, kita misalnya menentukan kebutuhan ruang rawat berdasarkan BOR, occupancy rate. Ada juga yang mungkin zaman dulu menentukan kebutuhan itu ya karena misalnya luas lahannya atau kemampuan finansialnya untuk bisa membangun gitu ya. Nah, sekarang juga harus bisa dianalisa dengan salah satu matriksnya adalah BOR. Untuk merencanakan anggaran berdasarkan arus kas, misalnya arus kas dan tren klaim BPJS. Nah, ini juga penting kita bisa lakukan jika kita tahu bagaimana arus kas kita. Ada lagi contohnya dengan kita melakukan manajemen big data dengan baik dan benar tadi hingga bisa menjadi insight, itu kita bisa meningkatkan kualitas layanan dari hasil, misalnya dari hasil analisis keluhan pasien atau outcome klinis. Misalnya ada pasien keluh terkait menunggunya tidak bisa duduk gitu ya karena terlalu ramai, akhirnya mereka berdiri. Nah, dari respon tersebut, dari informasi tersebut kita harus merespon. Artinya mungkin kita harus ada skema tertentu agar kebutuhan tempat tunggu bisa lebih ideal. Dengan datanya di rumah sakit ada apa aja? Itu ada data klinis, kemudian ada data administrasi dan keuangan, data operasional misalnya, atau juga data SDM atau data pasien atau kepuasan pasien. Nah, ini sangat beragam, jadi nanti kita bisa lakukan blend atau join ya antar data. Nanti kita akan coba. Kemudian mengapa kita harus mengimplementasikan big data di rumah sakit? Yang pertama itu membantu direksi mengambil keputusan. Yang kedua memantau indikatornya secara rutin atau kita kalau bisa dibilang real time. Yang ketiga kita bisa mendeteksi secara dini apakah yang kita lakukan ini berpotensi menguntungkan atau berpotensi merugikan. Nah, salah satunya di finansial. Ada juga kita bisa melakukan prediksi risiko, readmisi, komplikasi, mortality dengan adanya big data. Serta kita mendukung akreditasi rumah sakit dan pelaporan ke pihak ketiga, biasanya ke pihak dinas kesehatan atau dinas-dinas terkait. Tantangannya apa ketika kita melakukan manajemen big data ini? Yang pertama itu karena volumenya tinggi, itu kita datanya tersebar, fragmentasi sistem. Jadi ada yang dari SIM-RS, ada yang dari aplikasi, ada dari alatnya radiologi, ada yang dari inputnya anak-anak di admisi gitu kan. Nah, ini menjadi tantangan dan kurangnya integrasi. Jadi antar alat, antar pencatatan itu tidak bisa single source of truth. Jadi dia terpisah-pisah. Ini juga menjadi salah tantangan. Kualitas datanya mungkin ada yang duplikat, kemudian ada yang datanya nggak keisi. Jadi misalnya tim yang menginput nanti aja deh, terus makanya lupa. Ini jadi salah satu masalah. Atau juga human error. Nah, human error ini misalnya ada yang
ada yang datanya mungkin dihapus nggak sengaja, atau inkonsistensi format. Kemudian ini balik lagi ya, volume dan kompleksitas data yang cukup tinggi, nanti kita akan coba. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Nah, infrastruktur yang ada di rumah sakit atau di klinik itu mungkin pada zaman dahulu ketika belum terbiasa dengan adanya big data, ini tidak disiapkan ketika kita membutuhkan di era-era yang sekarang, yang mana biasanya untuk menyediakan itu butuh biaya yang cukup besar. Di rumah sakit atau di Speskes itu biasanya jarang sekali yang memiliki tim data analis atau data engineer. Kemudian data governance, manajemennya, dan keamanannya. Jadi kalau misalnya data kita itu dimasukkan ke dalam bentuk digital atau kita bisa ingin akses dari rumah, nah ini juga menjadi sebuah tantangan karena keamanan data kita itu harus kita jaga benar. Kalau tidak, bisa jadi ada pihak kompetitor atau bahkan pihak lain yang akan merugikan rumah sakit. Nah, ini salah satunya kita antisipasi dengan data dictionary. Kita harus definisikan bahwa variabel apa saja itu harus sama. Jadi contohnya ini BOR, misalnya lama menginap gitu ya, lama menginap, lama dirawat atau lama perawatan. Itu ada yang menganggap bahwa kalau setelah 6 jam maka baru dianggap 1 hari, atau ada yang pokoknya kalau masuk di jam 23.00 nanti kalau di jam 1 itu dianggap sudah 1 hari. Nah, ini juga kita harus definisikan agar datanya seragam. Keamanan data pasien ini kalau di kita itu setara dengan Permenkes. Kalau di luar negeri ada IPA atau GDPR untuk Eropa, itu bagaimana kita menangani data sehingga pemerintah ataupun data yang kita punya miliki itu tidak dengan sembrono kita gunakan sehingga nanti datanya tersebar karena cukup riskan. Nah, ini bisa kita lakukan dengan kontrol hak akses. Jadi nanti di dalam broker yang kita pakai kita bisa daftarkan email bagi orang-orang yang bisa melihat saja.